Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abita Cherry, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Mabes TNI Angkatan 9 tahun 2024. Saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat. Sebagai action leader dalam aksi perubahan peningkatan tata kelola pelayanan gawat darurat menggunakan triase digital dan fast track system di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan aksi perubahan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek, yaitu 2 bulan. Selamat menyaksikan. Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung Kesdam Jaya merupakan unsur pelaksana Kesdam Jaya yang mempunyai tugas pokok pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI, PNS, dan keluarganya, serta dukungan kesehatan secara terbatas di wilayah Kodam Jaya, serta diberi kesempatan memperluas jangkauan sasaran pelayanan kepada masyarakat umum. Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung Kesdam Jaya juga sebagai rumah sakit rujukan di lingkungan TNI dan masyarakat umum di wilayah Jakarta Timur telah memperoleh penetapan kelas tipe C oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan telah dinyatakan lulus paripurna akreditasi Starkes tahun 2022. IGD atau instalasi gawat darurat adalah layanan yang disediakan untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi gawat darurat dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat yang cepat. Sistem pelayanan yang diberikan menggunakan sistem triase, di mana pelayanan diutamakan bagi pasien dalam keadaan darurat atau emergensi, bukan berdasarkan antrian. Tujuan dari IGD yaitu tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal pada pasien secara cepat dan tepat serta terpadu dalam penanganan tingkat kegawat daruratan sehingga mampu mencegah resiko kecacatan dan kematian. Pelayanan yang diberikan antara lain adalah ambulans 24 jam, bedah minor, laboratorium, radiologi, ruang triase, ruang tindakan, ruang observasi, tim penanggulangan bencana. Yang dapat dilayani dalam IGD yaitu pasien gawat darurat, tidak darurat, darurat tidak gawat, dan pasien tidak gawat tidak darurat oleh karena penyakit tertentu. Kemudian, pasien akibat kecelakaan atau accident yang menimbulkan cedera fisik, mental, sosial, gangguan pernafasan, susunan saraf pusat, sistem kardiovaskuler, trauma, berbagai luka patah tulang, dan lain sebagainya. Penanganan kejadian sehari-hari, korban musibah massal, dan bencana. Dari identifikasi kami, ada beberapa faktor yang sering kali menimbulkan masalah pelayanan IGD di Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung. Antara lain, lamanya waktu tunggu di IGD. Pasien seringkali harus menunggu berjam-jam sebelum mendapatkan penanganan, terutama di rumah sakit dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Waktu tunggu yang panjang ini tidak hanya menambah penderitaan fisik pasien, tetapi juga dapat memperburuk kondisi mereka. Pasien dengan kondisi yang tidak terlihat kritis dari luar namun memiliki resiko serius seringkali terabaikan karena kurangnya sistem triase dan pelaporan yang efektif. Lama waktu tunggu ada 2. Yang pertama, waktu tunggu pemeriksaan, dan yang kedua, waktu tunggu masuk ke ruangan rawat inap. Di mana pada sistem yang berjalan, pasien baru bisa masuk ke ruang rawat apabila sudah ada instruksi dari dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Kondisi ini sering dapat membuat pasien dan keluarga menjadi risau dan dapat terjadi ketidakpuasan terhadap pelayanan secara keseluruhan serta sering menimbulkan komplain terhadap rumah sakit. Waktu tunggu yang lama di IGD ini belum bisa mewadahi apabila ada anggota dengan pangkat perwira menengah yang harus dilayani secara cepat. Penggunaan teknologi yang diusung ditujukan untuk mempercepat dan memudahkan proses kegiatan pelayanan IGD, terutama masalah waktu tunggu di IGD sekaligus meningkatkan kualitas output yang dihasilkan. Salah satunya dengan mengaktifkan digital triase dan fast track system. Dengan adanya inovasi berbasis digital ini diharapkan pelayanan di IGD makin optimal, terutama masalah waktu tunggu pasien di IGD. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka action leader mengajukan sebuah inovasi berupa membangun suatu sistem pelayanan di IGD untuk memperbarui tata kelola pelayanan pasien yang belum maksimal dan masih dapat nilai ketidakpuasan untuk disosialisasikan bagi seluruh personel IGD. Inovasi ini untuk mengubah budaya tata cara pelayanan pasien yang datang, yang semula pasien datang langsung ke IGD tanpa ada informasi awal, menjadi ada informasi awal tentang kondisi pasien, sehingga petugas dapat memprediksi kebutuhan penanganan pasien tersebut,
serta memilah secara cepat pasien yang harus ditangani segera dan dapat dilakukan fast track system, sehingga waktu tunggu dapat dikurangi secara signifikan. Sedangkan yang dimaksud dengan fast track system adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mempercepat proses penanganan pasien dengan kondisi non-darurat di instalasi gawat darurat. Tujuan utamanya adalah mengurangi waktu tunggu pasien yang tidak memerlukan perawatan segera sehingga mereka bisa mendapatkan penanganan lebih cepat tanpa mengganggu alur kerja untuk pasien dengan kondisi darurat. Dengan penerapan fast track system, IGD Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi waktu tunggu bagi pasien non-darurat, dan memastikan bahwa sumber daya medis digunakan dengan optimal untuk menangani kasus-kasus yang benar-benar butuh perawatan darurat. Aksi perubahan ini dijalankan di jangka pendek. Ini melibatkan identifikasi perubahan konkret yang perlu dilakukan dalam periode singkat untuk merespon situasi atau tantangan yang mendesak. Maka langkah awal perubahan harus diuraikan dengan jelas, termasuk peran dan tanggung jawab individu atau tim yang terlibat. Jangka waktu yang singkat memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan implementasi yang efisien. Kesuksesan aksi perubahan di jangka pendek dapat memberikan momentum pada dukungan yang diperlukan untuk perubahan jangka panjang yang lebih besar. Pada milestone yang pertama, yaitu tahap persiapan, ini memungkinkan action leader merencanakan, mengidentifikasi risiko, dan mempersiapkan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Beberapa kegiatan pada tonggak pencapaian ini diantaranya yaitu kegiatan yang pertama, membangun komitmen bersama antara action leader dan mentor. Action leader memperoleh dukungan seorang mentor yang akan memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan aksi perubahan mulai dari tahap rancangan hingga implementasi. Pada Senin 29 Juli 2024, action leader menghadap atasan langsung Mayor CKM Dr. Victorio M. Ket, spesialis bedah saraf Mars, yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung untuk membangun komitmen bersama. Selanjutnya kegiatan kedua, berdiskusi dengan tim IGD tentang aksi perubahan yang akan dilakukan dan mencari referensi terkait triase digital dan fast track system. Fokus utama adalah mengeksplorasi implementasi triase digital dan fast track system sebagai bagian dari inovasi layanan. Triase digital dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan prioritas pasien berdasarkan tingkat keparahan secara real-time, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan efisiensi. Sementara itu, fast track system bertujuan untuk mempercepat penanganan pasien dengan keluhan minor atau non-emergency sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman pasien. Kegiatan yang ketiga, menghadap Kakes Damjaya, Kolonel CKM Dr. Sumanta Sembiring, spesialis bedah, sebagai sponsor. Pertemuan ini bertujuan untuk mempresentasikan secara jelas rencana aksi perubahan yang direncanakan, termasuk manfaat yang akan diberikan kepada IGD dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kegiatan keempat, pengajuan pembentukan tim efektif. Tim efektif bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelatihan, pengawasan, uji coba sistem, serta monitoring kinerja dan hasil pasca implementasi. Dengan kolaborasi yang solid, tim efektif akan membantu mengatasi hambatan operasional dan teknis, sehingga akselerasi perubahan dapat tercapai secara optimal. Kegiatan selanjutnya adalah laporan pada coach melalui Zoom, mencakup perkembangan awal penerapan triase digital dan fast track system di unit instalasi gawat darurat. Selama minggu ini, fokus utama adalah pada persiapan dan pengenalan sistem baru kepada staf, termasuk pelatihan intensif serta sosialisasi prosedur kerja yang telah diperbarui. Pertemuan Zoom ini bertujuan untuk memberikan update kepada coach, mendiskusikan temuan awal, serta menerima arahan dan masukan untuk langkah selanjutnya. Kegiatan yang keenam yaitu menghadap stakeholder internal untuk mendapatkan dukungan kegiatan implementasi aksi perubahan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan secara jelas, menggarisbawahi pentingnya perubahan yang diusulkan dan bagaimana perubahan tersebut akan berdampak positif pada kinerja organisasi. Kegiatan selanjutnya adalah pengajuan rencana garis besar. Implementasi aksi perubahan adalah tahap awal dalam merumuskan dan menyampaikan strategi perubahan kepada stakeholder internal. Dengan RGB, organisasi dapat mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan timeline yang realistis, dan memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Kegiatan ke-8 yaitu simulasi dan berdiskusi dengan tim IGD tentang aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Diskusi yang menyertainya bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari tim IGD, menyelaraskan persepsi komitmen terhadap perubahan yang diusulkan. Kegiatan selanjutnya, pertemuan tim efektif yang pertama untuk mengenalkan maksud dan tujuan pembentukan tim efektif. Dalam pertemuan ini dijelaskan latar belakang, visi dan sasaran yang ingin dicapai melalui pembentukan tim efektif serta peran penting setiap anggota dalam mendukung keberhasilan inisiatif ini.
Kegiatan selanjutnya yaitu pertemuan tim efektif yang kedua untuk mencari referensi tentang triase digital dan fast track system. Pertemuan tim efektif yang kedua ini difokuskan pada pencarian dan pengumpulan referensi mengenai triase digital dan fast track system sebagai langkah awal dalam memahami konsep dan praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam implementasi aksi perubahan. Kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dengan tim IT membuat desain triase digital. Pada tahap ini, tim IT dan tim efektif bersama-sama mendiskusikan kebutuhan fungsional dan spesifikasi teknis yang diperlukan untuk menciptakan platform yang responsif, user-friendly, dan sesuai dengan kebutuhan klinis. Pada tahap milestone yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaan implementasi aksi perubahan triase digital dan fast track system, fokus utama adalah menerapkan sistem secara efektif di lingkungan IGD untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kegiatan yang pertama adalah membuat SPO triase digital dan SPO fast track system. SPO ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan rinci tentang alur kerja, tanggung jawab, dan tindakan yang harus diambil oleh tenaga medis saat menggunakan sistem triase digital dan fast track system. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi aksi perubahan triase digital dan fast track system kepada stakeholder internal. Dalam kegiatan ini disampaikan secara rinci tujuan, manfaat, dan dampak positif dari implementasi sistem baru ini terhadap alur kerja di IGD dan pelayanan pasien secara keseluruhan. Pada kegiatan selanjutnya, sosialisasi aksi perubahan triase digital dan fast track system kepada stakeholder eksternal via Zoom untuk menginformasikan dan melibatkan pihak-pihak di luar organisasi seperti mitra rumah sakit dalam mendukung implementasi sistem baru ini. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bagaimana perubahan tersebut akan meningkatkan efisiensi pelayanan dan kualitas perawatan pasien serta dampaknya terhadap kerjasama dengan pihak eksternal. Kegiatan yang berikutnya adalah monitoring aksi perubahan bersama tim efektif, bertujuan untuk memastikan implementasi triase digital dan fast track system berjalan sesuai rencana dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul secara cepat dan kolaboratif. Tim efektif ini akan secara rutin mengevaluasi progres, mengukur dampak, serta memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga tahap perubahan dapat terpantau dengan baik dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Pada milestone yang ketiga, yaitu pengakhiran, kegiatan yang pertama adalah melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Dalam melaporkan hasil kegiatan kepada mentor, action leader telah menyelesaikan tahap implementasi awal triase digital dan fast track system dengan baik. Semua aktivitas dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati dan siap untuk melanjutkan ke tahap evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan aksi perubahan. Laporan aksi perubahan ini melaporkan pelaksanaan implementasi triase digital dan fast track system di Rumah Sakit Tingkat 4 Jantung yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan di instalasi gawat darurat. Indikator utama dari analisis gap yang sebelumnya menjadi isu strategis seperti panjangnya waktu tunggu dan ketidakefektifan dalam pengalokasian sumber daya kini telah menunjukkan perbaikan. Data menunjukkan penurunan signifikan dalam waktu tunggu pasien sejak sistem baru ini diimplementasikan, mendekati target yang diharapkan. Selain itu, kepuasan pasien dan tenaga medis meningkat, seiring dengan penurunan stres kerja akibat proses triase yang lebih efisien. Indikator lainnya seperti jumlah pasien yang dirujuk ke unit perawatan lanjutan dalam waktu yang lebih singkat juga menunjukkan tren positif yang sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan di IGD. Penerapan strategi komunikasi merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memastikan pesan yang disampaikan tercapai dengan efektif. Ini melibatkan pemilihan pesan yang tepat, identifikasi audiens yang jelas, serta pemilihan alat dan kanal komunikasi yang sesuai. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan kesuksesan strategi komunikasi dengan penyesuaian yang mungkin diperlukan sesuai dengan perubahan kebutuhan atau respon audiens. Dengan penerapan strategi komunikasi yang cermat, organisasi dapat membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, mempromosikan pesan yang krusial, dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan lebih efisien. Pemangku kepentingan tersebut di atas berfungsi memonitor dan mengevaluasi bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan aksi perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Setelah aksi perubahan diimplementasikan pada periode tahap jangka pendek, seluruh pemangku kepentingan mendukung akan aksi perubahan yang dijalankan di satuan kerja. Oleh karena itu, peta pemangku kepentingan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut. Dalam mendukung aksi perubahan triase digital dan fast track system, pelatihan strategi communication and public relation
Sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi terkait implementasi sistem baru ini dilakukan secara efektif dan mencapai seluruh pemangku kepentingan. Pelatihan ini membekali action leader dengan keterampilan untuk merancang strategi komunikasi yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi sehingga dapat membangun dukungan, meningkatkan pemahaman, dan mengelola ekspektasi di antara staf rumah sakit, pasien, serta masyarakat luas. Sementara, pelatihan Risk Management and Investment Decision memberikan landasan penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang terkait dengan implementasi teknologi baru ini. Action Leader akan belajar bagaimana melakukan penilaian resiko secara menyeluruh, termasuk potensi tantangan teknis, finansial, dan operasional, serta bagaimana mengambil keputusan investasi yang cerdas untuk memastikan keberhasilan jangka pendek dari triase digital dan fast track system. Pelatihan ini juga memungkinkan pemimpin untuk membuat strategi mitigasi risiko yang efektif dan mengalokasikan sumber daya secara optimal, memastikan bahwa inovasi ini tidak hanya berhasil diimplementasikan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi rumah sakit. Mata pelatihan membina kerjasama tim memiliki keterkaitan yang signifikan dengan implementasi aksi perubahan triase digital dan fast track system, karena keberhasilan penerapan kedua sistem ini sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang efektif antara anggota tim di instalasi gawat darurat. Pelatihan ini memberikan peserta dengan keterampilan membangun komunikasi yang efektif, memperkuat kolaborasi, dan mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam tim. Sebagai bagian dari strategi komunikasi untuk mendukung implementasi aksi perubahan triase digital dan fast track system, media publikasi yang akan digunakan oleh Action Leader mencakup standing banner dan brosur. Standing banner akan ditempatkan di area strategis seperti pintu masuk rumah sakit dan ruang tunggu, memuat informasi utama tentang manfaat, prosedur, serta langkah-langkah cepat yang dihadirkan oleh sistem baru ini. Sementara itu, brosur akan dibagikan kepada pasien dan pengunjung untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara kerja triase digital dan fast track system, termasuk alur pelayanan yang lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan ini. Pengembangan aksi perubahan dalam implementasi triase digital dan fast track system mencakup penambahan fitur notifikasi waktu pelayanan pada sistem elektronik rekam medis di instalasi gawat darurat. Fitur ini dirancang untuk memberikan informasi visual terkait durasi waktu pelayanan pasien dengan menggunakan kode warna. Pada 0 hingga 45 menit pertama, notifikasi akan tampil dengan list warna putih, menandakan waktu pelayanan masih dalam batas optimal. Jika pelayanan berlangsung antara 45 hingga 60 menit, list berubah menjadi warna biru sebagai tanda peringatan awal. Apabila waktu pelayanan mencapai 60 hingga 75 menit, list akan berubah menjadi kuning, menunjukkan perlunya perhatian khusus. Jika waktu pelayanan melebihi 70 menit, list akan berwarna merah, menandakan perlunya tindakan segera untuk menyelesaikan pelayanan. Fitur ini diharapkan membantu memantau dan mengoptimalkan durasi pelayanan pasien IGD secara lebih efisien. Dalam jangka pendek, implementasi aksi perubahan triase digital dan fast track system di Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung telah menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan layanan di instalasi gawat darurat. Dengan triase digital, proses penilaian pasien menjadi lebih cepat dan akurat, memungkinkan petugas medis untuk segera mengidentifikasi tingkat keparahan kondisi pasien dan menentukan prioritas penanganan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa pasien kritis mendapatkan perawatan yang lebih cepat, sehingga mengurangi resiko komplikasi yang lebih serius. Sistem fast track yang diterapkan bersama dengan triase digital juga berhasil mengurangi waktu tunggu bagi pasien dengan kondisi non-kritis. Sebelumnya, pasien seringkali harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan, tetapi dengan sistem baru ini mereka dapat diarahkan ke jalur pelayanan yang lebih cepat sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien, tetapi juga mengurangi beban kerja pada petugas medis di instalasi gawat darurat. Secara keseluruhan, dalam periode 4 bulan ini, implementasi triase digital dan fast track system telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas layanan darurat di Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung. Meskipun ini baru langkah awal, keberhasilan jangka pendek ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Kedepannya, rumah sakit dapat terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem ini untuk mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dengan fokus pada peningkatan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kebutuhan pasien yang terus berkembang. Akan kami simulasikan pelaksanaan dari triase digital dan fast track system dalam pelayanan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung. Yang pertama, dari kesatuan mengirimkan triase secara digital melalui WhatsApp ke nomor aktif IGD. Secara cepat, IGD akan merespon pesan tersebut. Kemudian, pasien datang diantar oleh petugas kesehatan dari kesatuan, diperiksa di ruang triase oleh dokter,
lalu dinyatakan masuk sebagai pasien fast track. Dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap. Selanjutnya adalah memonitoring lama waktu tunggu di IGD melalui elektronik rekamedik yang sudah diberi notifikasi warna untuk kontrol waktu pelayanan selama di IGD. Dengan penerapan triase digital dan fast track system yang terintegrasi dengan fitur notifikasi waktu pelayanan pada elektronik rekam medis, waktu tunggu di instalasi gawat darurat akan lebih singkat dan efisien. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap durasi pelayanan pasien melalui kode warna yang memberikan informasi visual bagi tim medis untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, dengan adanya jalur cepat, bagi pasien dengan kondisi tertentu, proses triase menjadi lebih terstruktur dan responsif, sehingga mempercepat alur pelayanan dan mengurangi penumpukan pasien di IGD. Kombinasi dari teknologi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat penanganan pasien secara signifikan. Semoga aksi perubahan yang saya lakukan bermanfaat bagi rumah sakit tingkat Panji Jantung, khususnya pada pelayanan instalasi gawat darurat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Karumkit Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung, Wakarumkit Rumah Sakit Tingkat Panji Jantung, sponsor, mentor, coach, K-Install, tim efektif, stakeholder internal dan eksternal, serta semua pihak yang mendukung laporan aksi perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor CKM Dr. Victorio, spesialis bedah Karumkit Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung Kesdam Jaya, sekaligus mentor dari siswa PKA Dr. Rabita Cherry, mendukung aksi perubahan berupa triase digital dan fast track system. Diharapkan program ini berjalan bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga berlanjut dalam jangka panjang, serta membawa perbaikan dalam pelayanan, khususnya pelayanan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung Kesdam Jaya. Semangat dan sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sumanta Sembiring, SPB, Kolonel CKM, Kakesdam Jaya Jayakarta, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh anggota kami Dr. Rabita Cherry yang membuat rancangan aksi perubahan mengenai peningkatan tata kelola pelayanan gawat darurat menggunakan triase digital dan fast track sistem di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung. Kami sangat mendukung aksi ini, program ini, karena akan membuat pelayanan di Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung akan lebih baik dan pelayanan pada masyarakat umum, khususnya pada anggota-anggota TNI di Rumah Sakit Tingkat 4 Cijantung yang akan berobat dan mendapat pelayanan di ruang emergensi EGD akan lebih cepat. Kami berharap anggota kami dalam melaksanakan PKA ini sukses dan mendapat kelancaran. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.